Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan coba membahas cara penginstalan TWRP dan juga eh, memasang custom ROM untuk Samsung Galaxy Grand Prime, yang dimana seperti yang kalian lihat Samsung Grand Prime ini dirilis pada tahun 2014 ini, yang tentunya RAM 1 GB dan ini tentunya masih jadul banget. Dan apakah masih bisa digunakan pada tahun 2024 ataupun sampai 2025? Kalian bisa simak video ini, dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga di komen. Jika ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Jadi handphone Samsung Galaxy Grand Prime ini dirilis pada tahun 2024 dengan layarnya itu 5.0, dengan versi Android pada tahun itu masih di KitKat 4.4, dan ini bisa di-upgrade sampai Android 6 kalau nggak salah ya. Namun di sini kita akan coba menggunakan Android 11 dengan custom ROM Link OS, dan kita juga akan penginstalan TWRP-nya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini untuk handphone ini sayangnya untuk Grand Prime yang biasa itu cuma sampai di HSPA. Untuk yang LTE ataupun 4G ini untuk Grand Prime yang sudah Pro ya, ataupun Samsung Galaxy Grand Prime Pro, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung eksekusi saja. Untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di kolom deskripsi di video, nanti ada file txt. Itu di sana akan admin masukkan link download semua bahannya. Silahkan dicoba ya teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut saja teman-teman. Nah, di sini admin sudah siapkan bahan-bahannya, nanti ini admin sertakan di kolom deskripsi di video. Oke, lanjut kita buka Odin. Oh ya, sebelum kalian buka Odin, kalian harus install USB driver ya. Kalian install USB driver. Jika sudah install USB drivernya, kalian cari saja di Google, itu ada ya USB driver. Nah, ini admin coba carikan untuk kalian USB driver Samsung. Nah, ini ya, ada USB driver Samsung yang universal ataupun semua device itu akan detect. Kalian cari saja di sini. Oke, jika kalian sudah dapat USB drivernya, kalian sudah install, kalian langsung buka si Odin-nya saja ya teman-teman. Untuk Odin admin menggunakan versi 3.11. Oke, ini sudah kebuka Odin-nya, mohon maaf ya, karena admin menggunakan dua layar. Jadi seperti ini ya untuk tampilan Odin-nya teman-teman. Oke, kita close semuanya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan penginstalan TWRP dulu ya, biar bisa install custom ROM lewat recovery ataupun TWRP. Oke, di sini untuk HP kalian klik saja, kalian cari filenya. Di sini admin menggunakan TWRP 3.5.2. Nanti admin akan sertakan juga link yang lainnya untuk apa namanya TWRP-nya. Ini admin ketikkan ya. Admin lupa nggak masukkan. Nah, ini ya TWRP. Oke, di sini banyak ya versinya ya teman-teman. Bentar ya. Untuk kodenya itu Fortuna 3G ya. Karena ini masih belum belum 4G ya untuk ini. Kita cari yang bentar, bukan yang ini ya. Kita scroll, kita cari yang mana nih? Oh, yang ini ya. Grand Prime punya admin yaitu Grand Prime dengan kode G530H, G5. Bentar ya, kita cari. Mana sih? Bentar ya. Ini TW sih. Mana yang H nih? Bentar. Nah, ini ya. Bentar. Nah,
ini ya teman-teman, ini kalian cari saja di sini. Admin menggunakan yang versi 3.5.2 ini ya. Admin gunakan yang ini. Cari yang filenya ataupun formatnya tar ya, yang di belakangnya tar. Oke, admin gunakan yang ini ya. Kalian ingin coba yang 3.7 silahkan, monggo ya. Intinya filenya formatnya tar untuk penginstalan via Odin. Oke, jika kalian sudah punya bahannya ini, kalian buka Odin, langsung kita colokkan ya teman-teman. Nah ini, oke. Nah ini ya, untuk handphone admin, untuk tombol powernya itu enggak ada teman-teman. Nah itu ya, ngeblur ya, mohon maaf ya. Nah itu ya, enggak ada tombol powernya. Jadi caranya kalian ini, untuk tombolnya ini kalian volume bawah ditekan seperti ini, tombol home ditekan, lalu kita colokkan saja jika tombol powernya sama persis kayak punya admin. Oke, ditekan secara bersamaan seperti ini. Oke, bentar. Nah, oke, kita tekan secara bersamaan. Nah, sampai bergetar dan sampai tampilannya seperti ini. Oke, kok ngeblur ya? Ya pokoknya seperti ini ya. Jika tampilannya seperti ini, gimana nih biar nggak ngeblur nih? Ya pokoknya seperti inilah ya. Kalian tinggal volume atas seperti ini. Nah, sampai ke mode download seperti ini teman-teman. Oke, ini step admin pindah saja. Bentar ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai ke mode download seperti itu. Dan di sini akan otomatis kedetek di Odinnya. Jadi COM7. Ini ya teman-teman. Jadi COM7. Oke, jika sudah kita klik AP, kita pilih filenya TWRP 3.5.2 ini dengan kode Fortuna 3G. Kita open lalu kita klik start. Nah, itu ya. Sudah berjalan juga di sini ya. Oke. Ini sudah hidup ya. Namun ini bukan ke mode recovery ya. Cuman ini bukan ke mode recovery. Jadi caranya biar ke mode recovery, kita buka saja baterainya lepas. Seperti ini. Kita tombol volume atas. Volume atas dan power kita tekan sambil colokan ini ya. Sambil colokan chargernya, oke. Kita tekan seperti ini, volume atas. Nah, ini sudah bergetar sampai ada muncul tulisan seperti ini ya. Mana sih biar gak ngeblur? Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai. Jika sudah, kita web, lalu kita pilih sistem data ya, seperti itu. Kok ngeblur sih? Bentar ya teman-teman. Kok ngeblur ya? Bentar. Admin ini menggunakan Droid Cam ya teman-teman. Bentar ya. Oke. Nah, ini ya. Untuk FCC-nya itu seperti ini. Kalian bisa cek sendiri. Yang admin checklist itu Delphic, lalu sistem, lalu cache dan data. Kita scroll saja seperti ini. Kita web ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan jika sudah selesai seperti ini kita back. Oke. Jika sudah seperti ini kita back lalu kita pilih install. Untuk file custom ROM dan
big apps-nya admin tempatkan di SD card ya. Jadi kita pilih select storage, lalu ke micro SD card, lalu oke, kita pilih ini ya, custom ROM-nya yaitu Lang OS versi 18 ya, dengan kode Fortuna 3G. Oke, kita klik, lalu kita geser seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai. Lalu kita back saja ya. Kita back. Lalu kita install big apps-nya. Ini kita install juga. Kita tunggu sampai selesai proses penginstalannya. Ini ukurannya kecil ya. Dan ini kita cari yang versi Android 11. Karena ini memang custom ROM-nya itu Android 11 ya teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, ini prosesnya sudah selesai penginstalan big apps-nya. Kita back kembali, dan jika kalian ingin install Magisk silahkan. Dan karena ini sudah selesai, kita klik reboot lalu sistem. Kita tunggu sampai selesai proses bootingnya ya teman-teman. Nanti ada tulisan kernel seperti ini ya, kita tinggalkan, kita abaikan saja ya. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Memang untuk di awal-awal itu rada lama, karena memang nggak bisa dipungkiri ini handphone jadul banget ya, karena ini masih belum 4G teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan ya, ini sudah ke booting custom ROM Lang OS. Kita tunggu prosesnya ini sekitar 5 menitan teman-teman. Oke, ini selesai untuk bootingnya, dan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita setting saja. Kalau ini meskipun kalian nggak ditutorin kayaknya sudah bisa ya. Ini bahasa, adakah Indonesia? Oh ada ya, ini bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Indonesia, kita next. Ini kita setting ya. Mana sih Jakarta sih? Yang penting kita setting ini dulu, tahunnya 2024, lalu sekarang Desember ya, Desember tanggal 6. Oke, kita sudah set. Dan untuk jam kita set di seperti ini guys ya. Kita berikutnya, kenapa perlu disetting? Karena biar buka browser dan Playstore itu bisa teman-teman. Kita lewati, ya, akan ada kartu SIM-nya. Kita pilih berikutnya, scroll ke bawah seperti ini. Kita lewati tanpa pola ataupun pin, kita lewati juga, dan kita mulai. Nah, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini teman-teman, untuk tampilan custom ROM-nya ya. Nah seperti ini. Kita buka setelan, kita cek tentang ponsel. Nah itu ya, Android 11 ya. Nah itu Android 11. Nah lalu storage ya, kita cek storage-nya, storage ataupun penyimpanan seperti ini. Nah ini ya, terpakai 2 GB ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba install beberapa aplikasi untuk cek performa dari custom ROM
ini ya. Oke, di sini admin sudah install dua aplikasi ya teman-teman. Admin sudah install dua aplikasi, yaitu CPU Z dan CPU trolling. Kita coba cek di CPU Z dulu. Oke. Ini rada lelet ya teman-teman. Nah itu ya. Bentar, kita coba. Kita hapus seperti ini, kita buka lagi. Nah itu ya, di sini sudah kedetek ya teman-teman, seperti ini device. Nah itu ya, Link OS, Samsung, Android 11, API level 30. Nah seperti ini ya. Oke, lalu kita coba CPU ini ya. Oke, kita tunggu dan kita start. Nah seperti ini ya teman. Untuk di awal-awal itu sempat merah, namun oke, masih lumayan, masih hijau, lumayan stabil. Kayaknya menggunakan custom ROM ini juga nggak terlalu boros nih ya untuk pemakaiannya. Oke, seperti itu ya teman. Namun ini malah ceket ya. Nah malah ngeblank, ini karena baterainya teman-teman. Ini malah baterainya yang tekor punya admin ya. Jadi ini kalau kita buka chargernya ini pasti mati karena baterainya sudah tekor. Jadi cuman ya buat konten saja. Jadi seperti itu. Oke, bagi kalian yang minat coba silahkan dicoba, linknya ada di kolom deskripsi semuanya. Oke, begitu saja video kali ini, sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.